Keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan amalan yang disyariatkan. Segala puji bagi Allah semata. Solawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah, Nabi kita Muhammad, kepada keluarga dan segenap sahabatnya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, rahimahullah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari di mana amal solih pada saat itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari dari bulan Zulhijjah. Mereka bertanya, ya Rasulullah, tidak juga jihad fisabilillah? Beliau menjawab, tidak juga jihad fisabilillah, kecuali orang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak kembali dengan sesuatu apapun. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari yang paling agung dan amat dicintai Allah untuk berbuat kebajikan di dalamnya daripada 10 hari Zulhijjah ini. Maka perbanyaklah pada saat itu tahlil, takbir dan tahmid. Berikut amalan-amalan yang disyariat pada bulan Zulhijjah. 1. Melaksanakan ibadah haji dan umroh. Amal ini adalah amal yang paling utama, berdasarkan berbagai hadits sahih yang menunjukkan keutamaannya, antara lain, sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dari umroh ke umroh adalah tebusan dosa-dosa yang dikerjakan di antara keduanya, dan haji yang mabrur balasannya tiada lain adalah surga. 2. Berpuasa selama hari-hari tersebut, atau pada sebagiannya, terutama pada hari Arafah. Tidak disangsikan lagi bahwa puasa adalah jenis amalan yang paling utama, dan yang dipilih Allah untuk dirinya. Disebutkan dalam hadis qudsi, puasa ini adalah untukku, dan akulah yang akan membalasnya. Sungguh dia telah meninggalkan syahwat, makanan dan minumannya semata-mata karena aku. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba berpuasa sehari di jalan Allah, melainkan Allah pasti menjauhkan dirinya dengan puasanya itu dari api neraka selama 70 tahun. Hadits muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Qatadah rahimahullah bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, berpuasa pada hari Arafah karena mengharap pahala dari Allah melebur dosa-dosa setahun sebelum dan sesudahnya. 3. Takbir dan zikir pada hari-hari tersebut, sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Quran Surat Al-Hajj ayat 28. Para ahli tafsir menafsirkannya dengan 10 hari dari bulan Zulhijjah. Karena itu, para ulama menganjurkan untuk memperbanyak zikir pada hari-hari tersebut, berdasarkan hadits dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Maka perbanyaklah pada hari-hari itu tahlil, takbir dan tahmid. Hadits riwayat Ahmad. Imam Bukhari rahimahullah menuturkan bahwa Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma keluar ke pasar pada 10 hari tersebut seraya mengumandangkan takbir, lalu orang-orang pun mengikuti takbirnya. Dan Ishaq rahimahullah meriwayatkan dari fuqaha tabi'in bahwa pada hari-hari ini mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wa Allahu Akbar walillahil hamdu. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tidak ada ilah sembahan yang hak selain Allah, dan Allah Maha Besar. Allah Maha Besar, segala puji hanya bagi Allah. Dianjurkan untuk mengeraskan suara dalam bertakbir ketika berada di pasar, rumah, jalan, masjid dan lain-lainnya, sebagaimana firman Allah, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Tidak dibolehkan mengumandangkan takbir bersama-sama, yaitu dengan berkumpul pada suatu majlis dan mengucapkannya dengan satu suara, kor. Hal ini tidak pernah dilakukan oleh para salaf. Yang menurut sunnah adalah masing-masing orang bertakbir sendiri-sendiri. Ini berlaku pada semua zikir dan doa, kecuali karena tidak mengerti sehingga ia harus belajar dengan mengikuti orang lain, dan diperbolehkan berzikir dengan yang mudah-mudah, seperti takbir, tasbih dan doa-doa lainnya yang disyariatkan. 4. Taubat serta meninggalkan segala maksiat dan dosa, sehingga akan mendapatkan ampunan dan rahmat. Maksiat adalah penyebab terjauhkan dan terusirnya hamba dari Allah, dan ketaatan adalah penyebab dekat dan cinta kasih Allah kepadanya. Disebutkan dalam hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu cemburu, dan kecemburuan Allah itu manakala seorang hamba melakukan apa yang diharamkan Allah terhadapnya. Hadits muttafaqun alaihi. 5.
Banyak beramal solih, berupa ibadah sunnah seperti sholat, sedekah, jihad, membaca Al-Quran, amar ma'ruf nahi munkar dan lain sebagainya. Sebab amalan-amalan tersebut pada hari itu dilipat gandakan pahalanya. Bahkan amal ibadah yang tidak utama bila dilakukan pada hari itu akan menjadi lebih utama dan dicintai Allah daripada amal ibadah pada hari lainnya meskipun merupakan amal ibadah yang utama. Sekalipun jihad yang merupakan amal ibadah yang amat utama, kecuali jihad orang yang tidak kembali dengan harta dan jiwanya. 6. Disyariatkan pada hari-hari itu takbir mutlak yaitu pada setiap saat, siang ataupun malam sampai salat id, dan disyariatkan pula takbir muqayyad, yaitu yang dilakukan setiap selesai sholat fardu yang dilaksanakan dengan berjamaah, bagi selain jamaah haji dimulai dari sejak fajar hari Arafah dan bagi jamaah haji dimulai sejak zuhur hari raya kurban terus berlangsung hingga sholat asyar pada hari tasyrik. 7. Berkurban pada hari raya kurban dan hari-hari tasyrik. Hal ini adalah sunnah Nabi Ibrahim alaihi salam, yakni ketika Allah Ta'ala menebus putranya dengan sembelihan yang agung. Diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban dengan menyembelih 2 ekor domba jantan berwarna putih dan bertanduk. Beliau sendiri yang menyembelihnya dengan menyebut nama Allah dan bertakbir, serta meletakkan kaki beliau di sisi tubuh domba itu. Muttafaqun alaihi. 8. Dilarang mencabut atau memotong rambut dan kuku bagi orang yang hendak berkurban. Diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika kamu melihat hilal bulan Zulhijjah dan salah seorang di antara kamu ingin berkurban, maka hendaklah ia menahan diri dari memotong rambut dan kukunya." Dalam riwayat lain, maka janganlah ia mengambil sesuatu dari rambut atau kukunya sehingga ia berkurban. Hal ini mungkin untuk menyerupai orang yang menunaikan ibadah haji yang menuntun hewan kurbannya. Firman Allah, "Dan jangan kamu mencukur rambut kepalamu sebelum kurban sampai di tempat penyembelihan." Al-Baqarah ayat 196. Larangan ini, menurut zohirnya, hanya dikhususkan bagi orang yang berkurban saja, tidak termasuk istri dan anak-anaknya, kecuali jika masing-masing dari mereka berkurban, dan diperbolehkan membasahi rambut serta menggosoknya, meskipun terdapat beberapa rambutnya yang rontok. 9. Melaksanakan salat Idul Adha dan mendengarkan khutbahnya. Setiap muslim hendaknya memahami hikmah disyariatkannya hari raya ini. Hari ini adalah hari bersyukur dan beramal kebajikan, maka janganlah dijadikan sebagai hari keangkuhan dan kesombongan. Janganlah dijadikan kesempatan bermaksiat dan bergelimang dalam kemungkaran seperti nyanyi-nyanyian, main judi, mabuk-mabukan dan sejenisnya. Hal mana akan menyebabkan terhapusnya amal kebajikan yang dilakukan selama 10 hari. 10. Selain hal-hal yang telah disebutkan di atas, hendaknya setiap muslim dan muslimah mengisi hari-hari ini dengan melakukan ketaatan, zikir dan syukur kepada Allah, melaksanakan segala kewajiban dan menjauhi segala larangan, memanfaatkan kesempatan ini dan berusaha memperoleh kemurahan Allah agar mendapat ridhonya. Semoga Allah melimpahkan taufiknya dan menunjuki kita kepada jalan yang lurus, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad, kepada keluarga dan para sahabatnya. Wallahu a'lam bishawab.